Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang pun kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu yang Kau berikan buat keluarga kami, buat kami. Sebelum kami mengadakan akserai, kami utamakan yang segala mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan usia penyembahan, kami boleh naikkan doa sapa lebih pada Tuhan. Kami naik rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Haleluya, amin. Shalom. Pagi selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Daniel pasal 12 ayat pertama sampai ayat 12. Daniel pasal 12 ayat pertama sampai 12. Akhir zaman. Pada waktu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa, dan akan ada suatu waktu kesusahan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu. Tetapi pada waktu bangsamu akan tertutup, di barang siapa didapat namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang yang bijaksana akan percaya bagi cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tapi engkau Daniel sembunyikan segala firman itu dan menteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang memiliki pengetahuan akan bertanya. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai di sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lana yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lana yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dua masa, setengah masa, dan selama air kuasa perusak bangsa yang mulia. Maka segala hal itu akan dikenapi. Adapun aku yang mampu dengar hal itu tapi tidak memahami. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal itu? Tetapi dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan berterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memusnahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kebencian yang membinasakan itu ada 1.220. Ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kebencian yang membinasakan itu ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1.335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk dapat bagianmu pada kesudahan zaman. Puji Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tebu tanah akan bangun, sedang sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebagian akan menuju hidup yang kekal, sebagian akan mengalami kehinaan bahkan kengerian yang kekal. Pada saat apa? Pada saat kebangkitan. Sebagaimana pada Matius pasal 25 ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 46 yang berkata demikian, dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Siapa itu? Ayat 45.
Dan ia akan menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar adalah hidup yang kekal. Betapa penting kita hidup yang benar dalam pemandangan. Sebab manusia satu ketika pada waktu tiba kebangkitan, firman Tuhan katakan, yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, tapi hidupnya kekal. Mereka, ya, apa yang terjadi katakan, sebagian hidup kekal, neraka kekal, sebagian hidupnya kekal. Ada pilihan. Maka di dalam dunia ini kita menjadi anak-anak Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab neraka yang kekal atau hidup yang kekal akan dilakukan. Dan bahkan dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Betapa penting kita berbuat baik buat Tuhan, berbuat yang benar di dalam pemandangan Tuhan, sehingga kita hidup dan firman Tuhan tiada akhir. Firman Tuhan bukan dongeng, firman Tuhan ada kenyataan. Satu ketika tiba kebangkitan, kita melihat firman Tuhan sebenarnya. Sebagian hidupnya kekal, sebagian neraka yang kekal. Saya percaya, saya rindu, saya dan saudara sama kita hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, bukan neraka yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang tidak mau hidup yang kekudusan, menjaga hidup kita ini sesuai dengan kehendak Bapa di surga, hidup dan pimpinan Roh. Amin. Benar Bapa di surga, firman-Mu suatu perbuatan yang akan terjadi pada akhir zaman. Sesuatu pasti akan terjadi. Mereka akan dibangkitkan. Ada hidup yang kekal, rasanya. Tapi bagi kami yang hadir, kalau mau hidup yang kekal, biarkan mau hidup yang benar dan memanah. Sucikan hati dan pikiran kami dari perbuatan-perbuatan yang Allah. Terima kasih Bapak, kebaikan kami bersempat yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang sudah disebut. Berkati mereka, hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka mampu berperang melawan virus corona. Dan kami bersyukur yang mati sudah di bawah 10, yang sakit sudah di bawah 500, tapi yang sembuh 9. Bahkan mereka mau taat untuk divaksin, semuanya demi kebaikan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Mohon belas kasihan yang sampai ada gelombang ketiga, engkau cinta tanah air Indonesia, engkau dengar doa-doa daripada anak-anak. Terima kasih Bapak surga dan terpaksa. Terimalah berkat nikmat ya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.